Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gulat adalah jenis olahraga di mana dua orang bertemu dalam kontak fisik, dan tujuannya adalah untuk mencoba menjatuhkan atau mengendalikan lawan mereka. Olahraga ini dianggap sebagai salah satu yang tertua di dunia yang masih ada hingga saat ini. Olahraga gulat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, seperti yang terlihat dalam lukisan-lukisan Mesir kuno yang berusia 5.000 tahun. Tak heran, dalam adegan-adegan besar, para kesatria seringkali menggelar pertandingan gulat sebagai cara untuk menunjukkan kehebatan mereka. Bahkan dalam literatur sastra Arab, ada kisah yang menggambarkan Rasulullah sebagai seorang pegulat yang sangat mahir, yang pernah mengalahkan lawannya dalam suatu pertandingan. Pada masa hidup Rasulullah dan dalam interaksinya dengan masyarakat Arab saat itu, ada seorang pegulat yang sangat terkenal sebagai juara. Dia sangat kuat dan sulit dikalahkan. Tidak ada yang berhasil menjatuhkannya hingga perutnya menyentuh tanah saat bergulat. Nama pegulat ini adalah Rukanah bin Abdu Yazid bin Hisham, dan dia adalah seorang musyrik pada awal masa Islam. Rukanah memiliki fisik yang sangat kuat dan berotot, dan pada zamannya, tak ada yang bisa mengalahkan atau menjatuhkannya. Namun mungkin tak disangka bahwa meskipun kekuatan tubuhnya yang luar biasa, Rasulullah berhasil membuka hatinya untuk memeluk Islam. Ibnu Ishaq mengatakan, Abu Ishaq bin Yasar menceritakan bahwa Rukanah bin Abdu Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdu Manaf adalah salah satu dari suku Quraisy yang memiliki kekuatan fisik paling hebat. Suatu hari Rukanah berada bersama Rasulullah di tengah anak-anak muda Makkah. Rasulullah berkata padanya, "Rukanah, hendaknya kamu takut kepada Tuhan dan terima dakwahku." Rukanah menjawab, "Jika aku tahu bahwa apa yang kamu katakan adalah benar, aku pasti akan mengikutimu." Rasulullah berkata, "Apakah menurutmu, jika aku berhasil menjatuhkanmu, kamu akan yakin bahwa apa yang saya katakan adalah benar?" "Ya," Rukanah menjawab, "Berdiri, aku akan bertarung melawanmu," tantang Rasulullah. Rukanah mendekati Rasulullah, berusaha menjatuhkannya. Rasulullah berhasil menangkap Rukanah dan menjatuhkannya. Rukanah kehilangan kendali. "Mari coba lagi," tantangnya. Kemudian, Rasulullah kembali menjatuhkannya. Rukanah berkata, "Hai, ini benar-benar luar biasa, engkau berhasil menjatuhkanku." Beliau menjawab, "Ada hal yang lebih luar biasa daripada itu, Rukanah, jika kamu bersedia. Jika kamu bertakwa kepada Allah dan mengikuti agama yang saya anut." "Apa itu?" tanya Rukanah. Rasulullah menjawab, "Saya akan memanggil pohon yang kamu lihat ini, dan pohon itu akan mendekat kepadaku." "Berikan buktinya," tantang Rukanah. Lalu, Rasulullah memanggil pohon tersebut. Pohon itu mendekat dan berhenti di depan Rasulullah. "Kembali ke tempat asalmu," perintahnya. Maka pohon tersebut segera kembali ke tempat semula. Ibnu Ishaq melanjutkan, Rukanah pulang ke tengah kelompoknya dan berkata, "Hai keluarga Abdu Manaf, dia adalah seorang ahli sihir, teman kalian. Demi Tuhan, aku belum pernah melihat seseorang yang lebih mahir dalam sihir daripadanya." Rukanah kemudian menceritakan kepada kelompoknya apa yang baru saja dia saksikan dan tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah. Anak Rukanah bergulat dengan Rasulullah. Selain bergulat dengan Rukanah, Rasulullah pun pernah berduel dengan orang-orang selain Rukanah. Ia adalah anak dari Rukanah, namanya Yazid bin Rukanah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan, Yazid bin Rukanah datang menemui Rasulullah dengan membawa 300 ekor domba. Ia berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau mau duel gulat denganku?" Rasulullah menjawab, "Apa hadiahnya jika aku mengalahkanmu?" "100 domba ini," jawabnya. Keduanya pun bergulat, dan Rasulullah yang menang. Yazid kembali menantang Rasulullah. Ia berkata, "Maukah engkau adu gulat sekali lagi?" Rasulullah menjawab, "Apa imbalannya?" Yazid menjawab, 100 domba lainnya. Keduanya pun bergulat. Lagi-lagi Rasulullah mengalahkannya. Disebutkan bahwasanya keduanya bergulat sampai 3 kali. Yazid berkata, "Wahai Muhammad, sebelumnya tidak ada yang mampu membuat perutku menempel dengan tanah kecuali dirimu. Dan tidak ada yang paling aku benci pula selain dirimu. Namun sekarang aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan engkau adalah utusan Allah." Kemudian Rasulullah mengembalikan semua dombanya. Hikmah dari kisah ini bahwa dalam dakwah Rasulullah,
Beliau melakukannya dengan cara pendekatan sesuai dengan kebiasaan orang itu, namun tak sampai melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula melihat kesabaran Rasulullah dalam berdakwah hingga beliau mampu meluluhkan hati seorang musyrik yang sombong dengan kekuatannya hingga akhirnya memeluk agama Islam. Dikutip dari kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah. Adapun kisah menarik lainnya tentang Gulat, kisah ini dimuat dari artikel Laduni.id. Dikisahkan, di Irak, ada seorang pegulat terkenal dan tangguh yang tak terkalahkan. Namanya Abu Qasim. Tak seorang pun mudah mengalahkan Abu Qasim, sehingga sulit mencari lawan tandingnya. Suatu hari, sang raja mengadakan sayembara adu gulat dengan hadiah besar melawan pegulat tangguh, Abu Qasim. Seorang lelaki tua, mendaftarkan dirinya sebagai lawan gulat menantang Abu Qasim. Pada hari-hari pertandingan, Abu Qasim dengan gagahnya dielukan-elukan pendukungnya. Abu Qasim maju ke arena pertandingan. Sebelum pertandingan, lawan tarungnya berkata, "Wahai Abu Qasim, aku tahu engkau seorang pegulat tangguh yang tak sembarang orang mudah mengalahkanmu. Tapi kali ini mengalahlah demi keadaanku." "Apa maksudmu?" tanya Abu Qasim keheranan. "Begini, aku adalah seorang zuriat keturunan Rasulullah, aku dan keluargaku hidup dalam serba kekurangan. Kami kelaparan. Begitu mendengar ada sayembara yang menjanjikan hadiah besar dari sang raja, aku nekat mengikutinya, sebab keluargaku tertimpa musibah. Aku memohon, agar engkau bersedia mengalah untukku kali ini saja." Mendengar penuturan tulus itu, Abu Qasim terenyuh. Kecintaannya yang besar terhadap Rasulullah mengalahkan rasa ego dan reputasi karirnya yang bersinar cemerlang. "Baiklah, aku akan mengalah, demi cintaku pada datukmu," sahut Abu Qasim. Pertandingan dimulai. Baru di ronde pertama, Abu Qasim pegulat tangguh itu bertekuk lutut menyerah kalah. Semua penonton keheranan. Bagaimana sang pegulat tangguh kalah bertarung dengan lelaki tua yang tampak tak berdaya? Akhirnya, hadiah itu diserahkan pada seorang sayyid yang tua itu demi membantu keluarganya yang sedang tertimpa musibah. Hingga sang raja pun sontak merasa tak percaya apa yang dilihatnya. Sang raja memanggil Abu Qasim dan menanyakan perihal kekalahannya. Abu Qasim menjawab, "Aku memang sengaja mengalah demi cintaku terhadap datunya." Pada malam harinya, Abu Qasim bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya, Rasulullah mendekap dan mencium Abu Qasim seraya berkata, "Abu Qasim, lantaran engkau telah menolong cucuku, aku mencintaimu dan Allah pun mencintaimu. Sejak malam ini, Allah angkat derajatmu menjadi walinya, waliyun min auliyaillah, golongan para kekasih Allah." Begitulah awal kisah seorang bernama Abu Qasim yang kemudian dikenal sebagai seorang wali dan sufi kenamaan dengan sebutan Imam Junaid al-Baghdadi. Wallahualam bisawab. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.